videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 4 di tema 1 di subtema 3. Nah, tema satunya itu adalah indahnya kebersamaan, subtema 3-nya adalah bersyukur atas keberagaman, dan di pembelajaran pertama. Nah, adik-adik, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran satu ini. Setelah kalian selesai mengerjakan soalnya, kalian bisa mencocokkan jawabannya bersama kakak di sini dengan jawaban yang telah kakak berikan. Nah, langsung saja kakak akan membacakan materi dan juga jawabannya. Untuk yang pertama ini adalah Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Lanjut ya, di sini ada ayo berdiskusi. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatan pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita, tuliskan gagasan pokok dan gagasan penduduknya pada diagram yang telah disediakan. Terus diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Dengarkan kembali cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama pada diagram berikutnya. Nah, untuk paragraf pertama ini, untuk gagasan pokoknya adalah kota Jakarta akan berulang tahun. Terus gagasan pendukungnya ini ada Mak Salamah mendapatkan banyak pesanan untuk membuat dodol saat Jakarta akan berulang tahun. Ketika menyambut ulang tahun Jakarta, banyak toko yang mengadakan festival makanan Betawi. Terus Mak Salamah adalah pembuat dodol. Maaf ya, ketarik. Terus lanjut, di sini makanan yang ada di festival adalah makanan Betawi. Ini Betawi ya. Terus antara lain kerak telur, bir pletok, dan dodol yang menjadi primadonanya. Terus selanjutnya ya, sampaikan hasilnya itu kepada gurumu. Nah, ini adalah contohnya. Untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah Mak Salamah bekerja keras. Untuk gagasan pendukungnya, ketan, gula merah, gula pasir dicampur menjadi satu untuk membuat dodol. Mak Salamah menyiapkan bahan memarut kelapa dan menumbuk ketan, adonan dituang lalu diaduk ya. Terus membuat dodol memerlukan kerjasama, tidak hanya perempuan, laki-laki juga terlibat. Terus proses pengadukan membutuhkan waktu selama 8-12 jam. Hal ini membutuhkan kerja sama. Terus di sini sampaikan lagi hasilnya kepada temanmu. Apakah hasilnya sama? Untuk paragraf ketiga, yaitu gagasan pokoknya adalah dodol Betawi Mak Salamah. Mak Salamah melibatkan tetangganya untuk memenuhi pesanan dodol. Ia ingin melestarikan makanan tradisional. Mak Salamah ingin dodol Betawi selalu dikenal. Dodol Betawi Mak Salamah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Lanjut ya, di sini ada aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apakah makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Terus di sini ada ayo menulis ya. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Nah, di sini ada makanan khas di daerah kita itu ada sega jamblang, yaitu nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Terus di sini ada nasi pecel, adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Terus ada lontong sayur, sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit.
Terus ada nasi kerawu, adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Terus ada nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit di Yogyakarta. Lanjut ya, diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang makanan tradisional yang kamu ketahui. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana membuatnya, dan kapan biasanya masyarakat setempat mencicipinya. Terus, pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Wah, banyak sekali ya makanan Indonesia ini, apalagi yang ingin kamu ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia. Terus di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut, suaranya nyaring terdengar. Di sini ada ayo mencoba. Ingatlah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar. Media penghantar untuk perlambatan bunyi adalah udara, secair dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut ini. Nah, di sini ada percobaan ya, memantulkan dan penyerapan bunyi. Tujuannya adalah membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahannya yaitu piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya yang pertama adalah susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu, dengar baik-baik untuk menyanyikan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Terus yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengarkan bunyi detakan jarum arloji? Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan ya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Nah, yang terjadi adalah bunyi arloji pada tabung 1 akan dipantulkan oleh piring kaca sehingga bunyi dari arloji dipantulkan dan dapat didengar di tabung kedua. Piring kaca bersifat memantulkan bunyi dengan baik. Untuk soal yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Sifat kaca adalah keras dan tahan air. Jika diganti dengan gabus, maka piring akan menjadi lembek, jadi tidak bagus untuk pegangan dan sulit untuk menyimpan makanan dalam piring dan kaca. Memiliki sifat tahan air sehingga jika kita menaruh makanan berkuah tidak akan tumpah. Beda halnya dengan gabus yang menyerap air kuah, akan terserap dan bisa tumpah ke lantai. Untuk soal yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, jika kamu membunyikan sebuah benda, benda tersebut akan mengeluarkan sebuah wujud bunyi benda tersebut. Terus benda lain untuk dicoba. Cobalah sepotong kayu, logam, atau kapas dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring, kaca, dan gabus. Dengarkan bunyi yang terjadi. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tentang bunyi tadi? Diskusikan dengan kelompokmu ya. Nah, kalian bisa mendiskusikannya. Tulis lapor kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Nah, laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi, nama percobaannya adalah percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan percobaannya yaitu membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahannya yaitu piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja yang pertama adalah susun 2 baris buku dengan tinggi yang sama. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengarkan untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji di dalam salah satu tabung, lalu dengarkan dari ujung tabung yang lain. Yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Yang keenam, coba ganti piring kaca dengan gabus yang empuk dan dengarkan kembali. Terus hasil percobaannya, yang percobaan pertama adalah bunyi yang dipantulkan pada benda yang keras atau piring akan memantul. Percobaan yang kedua, bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak atau gabus, bunyi tidak dapat memantul atau diserap.
Kesimpulannya adalah bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda-benda yang keras dan akan diserap apabila mengenai benda yang empuk. Lalu di sini yang terakhir, ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, yaitu berbagai macam makanan di Indonesia dan bunyi. Terus kesulitan apa yang kamu hadapi pada pembelajaran hari ini? Tidak ada kesulitan. Nah, kalau ada kesulitan, kalian tulis saja ada kesulitan dan kesulitannya itu apa ya. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tua mengenai contoh-contoh makanan tradisional di Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu. Nah, nanti kalian kerjasama ya dengan orang tua untuk menuliskan makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, cukup sampai di sini ya video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan semangat untuk belajarnya. Terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi dan juga jawabannya. Kakak mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe